warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Pertama sekali syukur dan puji kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai kita kepada surat Bani Israil ayat yang ke-25. Insyaallah kita bicarakan nanti sampai dengan ayat 30. Arti ayat adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum. Tuhan kamulah yang lebih mengetahui dengan apa yang di dalam diri kamu. Jadi nufus itu adalah jamak daripada nafas, nafsu. In takunu sholihin fa innahu kana lil awwabina ghafura. Jika ada kamu soleh, maka bahwa sesungguhnya adalah ia bagi orang yang bertobat mengampuni atau pengampun. Wa atizal qurba haqqahu, dan berikanlah terhadap yang mempunyai karib atau karib kerabatmu haknya. Wal miskin, dan akan orang-orang miskin. Wa benas sabil, dan akan orang-orang yang berjalan di jalan Allah. Wala tubazir tabzira, dan janganlah mubazir engkau akan sempurna mubazir. Innal mubazirina kanu ikhwana syayatin. Bahwa sesungguhnya orang-orang mubazir itu adalah saudara syaitan. Wa kana syaitanu li rabbih kafura, dan adalah syaitan itu bagi Tuhannya kafir. Wa imma tu'ridanna anhum mubtigha'a rahmah mir rabbik tarjuha, dan andai kata atau apabila berpaling engkau dari mereka, maksudnya mereka-mereka yang berkekurangan karena kamu tidak mampu memberi, karena mencari akan rahmat dari Tuhan engkau, tarjuha, kembalikanlah akannya, dan karena mengharapkannya, faqul lahum qawlan maysura, maka ucapkanlah bagi mereka itu perkataan yang pantas. Wala taj'al yadaka maghlulah ila unuqika, dan janganlah menjadikan engkau akan tangan engkau itu terbelenggu hingga leher engkau. Wala tabsutaha kullal basti, dan jangan pula terlampau menjombohkan engkau akannya. Fataqauda maluman mahsura, maka akan jadilah engkau menjadi orang tercela lagi menyesal. Inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir, bahwasanya Tuhan engkaulah yang melapangkan akan rezeki bagi orang yang menghendaki ia, dan juga Tuhan engkaulah yang akan menyempitnya. Innahu kana bi ibadihi, bahwasanya Tuhan engkau itu adalah dengan hamba-hambanya khabiran basira, mengetahui lagi melihat. Itu artinya. Dalam pengajian-pengajian yang telah sering kita sampaikan, bahwa Al-Quran itu banyak sekali isi kandungannya, yang kalau kita ungkap satu persatu tidak ada manusia yang akan mampu, dan tidak ada waktu untuk itu. Maksudnya tidak akan pernah cukup oleh waktu.
Nah, maka untuk itulah kita mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala agar sebahagian dari makna-makna yang terkandung di dalam ayat itu dapat kita pahami. Bukan secara keseluruhan, tapi hanya sebahagian kecil. Dan itu diakui oleh Allah sendiri. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidaklah aku datangkan ilmu itu kecuali hanya sedikit. Bayangkan, kalau hanya sedikit ilmu itu yang diberikan, ya, itu pun bagi manusia terlampau payah dan terlampau berat untuk mendapatkannya. Apalagi kalau banyak. Nah, maka oleh sebab itulah kita harus berangsur-angsur untuk mengilmui, memahami, mengamalkan dan mendakwakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka isi kandungan daripada Al-Qur'an itu sesuai dengan mata atau pandangan seseorang. Kalau kita lihat dari satu sisi, Al-Qur'an itu berisi amar dan nahi. Artinya di dalam Quran kita akan temui larangan atau perintah dan larangan. Kemudian akan kita temui di dalam Al-Qur'an itu cerita, berita. Kemudian kita akan temui hukum-hukum. Itu kalau kita pandang dari satu sisi, benar, tidak salah. Karena memang kita akan temui di dalam Al-Qur'an itu larangan, akan kita temui di dalam Al-Qur'an itu suruhan atau amar. Nah, yang perlu kita ingat adalah bahwa seluruh perintah yang ada di dalam Al-Qur'an itu bukan mutlak wajib. Banyak macamnya. Bahkan ada perintah di dalam Al-Qur'an itu yang hanya sifatnya lil irsyad, untuk mendidik. Nah, seperti misalnya satu ayat dalam surah Al-Baqarah, fa iza tadayyantum, apabila kamu melaksanakan hutang piutang, maka faktub, maka tuliskan oleh engkau. Jadi perintah menuliskan hutang piutang itu tidak wajib, bukan fardu. Artinya, lihat, kalau andai kata hutang piutang itu banyak, maka perlulah dicatat, dituliskan. Tapi kalau hutang piutang itu hanya hutang bore sejuta rupiah, itu tidak perlu dibeli 2 seger atau materi. Itu namanya lil irsyad. Nah, dan kemudian larangan pun begitu. Ada larangan itu yang sifatnya hanya celaan saja, ada yang makruh. Nah, sehingganya orang usul menetapkan bahwa tempat jatuhnya perintah yang ada di dalam agama itu 10-an. Tidak usah kita hitung cicit. Banyak macam ragamnya. Nah, dan kemudian kalau kita berbicara tentang kabar tadi atau berita yang ada di dalam Al-Quran, nah, berita itu terbagi kepada 2 macam. Ada berita kisah-kisah yang menyangkut dengan masa lampau. Nah, dan kemudian ada cerita kisah-kisah yang dikisahkan Quran itu untuk masa datang, masa yang akan datang. Nah, berita tentang masa lampau itu juga 2 macam. Berita tentang orang-orang baik beserta dengan akibatnya. Jadi apa akibat yang ditimbulkan oleh kebaikan yang dilakukan oleh orang di masa lampau diceritakan dalam Quran. Nah, dan kemudian kisah-kisah mengenai orang-orang jahat beserta dengan akibatnya. Jadi cerita-cerita yang diceritakan tentang orang-orang jahat di dalam Al-Quran di masa lalu itu berikut dengan akibatnya sekali. Dan kemudian berita untuk masa datang atau berita-berita yang akan terjadi. Itu pun 2 macam. Maka ada berita-berita tentang kebaikan. Misalnya, kalau kamu lakukan ini, maka kamu akan mendapatkan suatu kebaikan. Kalau kamu lakukan ini, maka kamu akan mendapat derita sengsara dan lain sebagainya. Maka ujung daripada kebaikan yang diceritakan untuk masa lampau, satu surga yang kedua neraka. Yang berarti dengan cerita ini, kita seolah-olah hidup di permukaan bumi itu adalah memilih. Itu makanya para ulama mengatakan
surga neraka itu bukan takdir, tapi surga neraka itu adalah pilihan manusia. Kalau kita pandai memilih, masuklah kita ke dalam surga. Kalau kita tidak pandai memilih, maka jadilah kita masuk ke dalam neraka. Nah, maka pilihan itulah yang ditentukan di dalam pengertian-pengertian agama. Semakin berkurang atau semakin tidak mampu kita memilih, maka justru semakin tak terdekatilah surga Allah Subhanahu wa taala atau kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka majelis taklim memberikan rumus untuk sampainya kepada surga masa yang akan datang tadi. Itu pintu gerbangnya adalah Al-Quran dan Sunnah. Nah, jadi siapa yang masuk untuk ingin tahu, mempelajari, memahami, mengamalkan, mendakwakan Al-Quran dan Sunnah, berarti masuk kepada pintu gerbang daripada surga. Nah, dan kemudian pintu gerbang daripada neraka itu adalah maksiat. Ya, maksiat itu adalah pelanggaran. Kalau Nabi mengatakan utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, tuntut ilmu dari buayan sampai ke lubang lahat, itu perintah Nabi, wajib itu. Lalu kita ingkari itu, seolah-olah kita tidak peduli tentang ilmu pengetahuan agama, Al-Quran dan Sunnah. Nah, maka pada waktu itu berarti kita berada di pintu gerbangnya neraka Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka seolah-olahnya ya, itu dijamin oleh Nabi Muhammad SAW, dan seolah-olahnya kita pun menjamin. Maka barang siapa yang telah benar-benar tidak main-main lagi untuk ingin mengerti, ingin tahu dalam kapasitas menuntut ilmu pengetahuan Al-Quran dan Sunnah, maka orang itu pasti masuknya ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi ingat, kalau kita juga berbicara tentang Al-Quran, nah kalau kita tidak sigap, ya tidak sensitif, maka boleh jadi Al-Quran yang kita pelajari itu juga akan menyesatkan. Nah, di situ pentingnya ilmu alat. Jadi bisa jadi, ya kalau kita dengar saja ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, apalagi terpotong-potong kita mendengarnya, nah maka oleh sebab itu juga akan menyesatkan. Jadi Quran sendiri bisa membuat manusia tadi menjadi sesat kalau dia salah memahami. Nah, dan terlampau banyak contoh-contoh di dalam kehidupan kita beragama. Nah, misalnya saja kata-kata Ahmad yang ada di dalam Al-Quran, surat Sad. Allah mengatakan nanti kata Isa akan datang Rasul sesudahku yang namanya Ahmad. Ismuhu Ahmad. Nah, itu ismuhu itu namanya mubtada. Namanya. Lalu bagaimana namanya? Ahmad. Lalu diartikan orang bahwa ada nanti Rasul di akhir zaman yang akan bernama Ahmad. Itu berarti salah pemahaman. Allah bukan mengatakan Rasul akan bernama Ahmad, tapi namanya Ahmad. Bisa dipahami? Apa Ahmad itu? Itu isim tabdil, paling terpuji, paling mulia, paling baik, itu Ahmad. Jadi artinya nanti akan lahir sesudah Isa itu seorang Rasul yang namanya sangat terpuji. Siapa itu? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu pemahaman yang benar. Tapi banyak orang yang memahami bahwa yang nanti seorang Rasul yang akan bernama Ahmad. Akhir-akhirnya karena tak kunjung datang, maka mereka bertindak sebagai Ahmad. Itulah yang kita kenal kini dengan Ghulam Ahmad, yang mewariskan ajarannya sehingga sampai menjadi suatu aliran keceknya. Aliran itu bernama Ahmadiyah. Ahmad, Ghulam Ahmad, orangnya orang India, Ahmadiyah pengikutnya. Nah, maka dikarenakan kebodohan kita berpikir, maka justru banyak pengikut-pengikutnya, bahkan intelek lain. Bahkan orang-orang yang telah sesat di dalam beragama itu didukung oleh rezim, didukung oleh orang-orang kapitalis, oleh orang-orang yang non-Islam, karena tekad mereka adalah ingin untuk menghancurkan Islam itu sendiri. Itu barangkali komentar pengajian kita malam ini. Jadi awas-awas ya, jangan sampai Quran itu menyesatkan. Nah, untuk itulah perlu kita pelajari secara detail.
Nah, berikutnya ada orang yang mengatakan bahwa Al-Quran itu berisi dengan aqidah. Iya, betul. Tidak masalahnya. Itu menyangkut dengan hubungan spiritual, hubungan jiwa dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan agama itu sendiri. Khususnya tauhid. Dan kemudian dia katakan bahwa yang kedua isi Al-Quran itu adalah ahkam. Ahkam itu adalah ketetapan-ketetapan hukum-hukum yang tak boleh diganti, tak bisa dirubah sedikit pun. Baik mengenai lahiriahnya seperti barisnya, hurufnya, dan juga secara batinnya, undang-undang yang terkandung di dalamnya tidak bisa dirubah-rubah. Itu perlu kita ingat. Dan kemudian baru mereka mengatakan bahwa isi Al-Quran itu terdiri daripada cerita atau kisah seperti yang telah kita terangkan tadi. Nah, jadi walau bagaimanapun yang Al-Quran itu secara keseluruhan sebenarnya adalah ad-din. Ad-din itu adalah aturan. Aturan mengenai apapun. Dan kemudian aturan yang mengenai apapun itu dibagi, diperkecil menjadilah aturan terhadap Tuhan, aturan terhadap manusia, terhadap makhluk sekitar kita, alam sekitar kita. Itulah Al-Quran. Jadi dinul Islam huwa dinullahil ladzi jaa bihi khatamul anbiya'i Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Din Allah itu adalah din Islam, aturan Islam yang datang dibawa oleh seorang nabi penghabisan yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Quran dan Sunnah. Li salamatin nas wa sa'adatihim fid dunya wal akhirah. Gunanya dan tujuannya adalah untuk keselamatan manusia dari dunia sampai ke negeri akhirat nanti. Bisa kita kerucutkan gini tuh. Jadi dari segala macam pendapat-pendapat tadi itu benar. Kalau ada orang mengatakan bahwa Quran itu isinya tadi adalah amar, nahi, cerita dan lain sebagainya, kemudian ada yang mengatakan isinya adalah ahkam dan akidah dan lain sebagainya, tapi secara menyeluruh agama Al-Quran itu dan Sunnah itu adalah ad-din. Ad-din itu artinya aturan. Nah, gunanya untuk manusia dibawa oleh Nabi. Tujuannya untuk manusia tadi bisa selamat dari dunia sampai negeri akhirat. Nah, kalau untuk keselamatan dunia saja kita tidak perlu din Allah. Cukup din kita saja. Dibagilah agama tadi atas dua bagi, atau ada agama tadi agama langit, atau agama tadi agama bumi. Ya, agama langit itu termasuk Nasara sekalipun, Nasrani sekalipun, tapi yang asli dulu. Kalau Nasrani yang kini, Islam wajib mengetahui atau memahami itu sudah terkontaminasi oleh jalan pemikiran orang-orang tertentu. Namun kita akui kalau Nasrani dan kini walaupun tidak diakui benarnya baik oleh Islam, tapi bisa menyelamatkan di atas dunia. Bukan pasti ya, tapi bisa menyelamatkan manusia di dunia. Di akhirat nanti tidak. Kalau Islam pasti menyelamatkan manusia di dunia dan pasti menyelamatkan di akhirat nanti. Apa bedanya? Agama langit yang berbeda. Nah, betul juga agama bumi. Seperti agama yang tidak ada kitab sucinya, buatan manusia, bikinan manusia. Nah, maka agama yang semacam itu masih bisa diharapkan untuk menyelamatkan manusia di dunia, tetapi pasti tidak diselamatkan oleh agama itu di akhirat nanti. Nah, jadi kita tinggal milih. Mana yang kita pilih? Agama Allah, din Allah kah yang akan kita pilih atau din yang lain? Tentu jawabannya din Allah. Maka berbicara din Allah kalau itu yang kita pilih, tidak pilihan tadi harus jatuh kepada Al-Quran dan Sunnah. Nah, kita lihat ayat tadi. Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum. Tuhan kamu lebih mengetahui dengan apa yang di dalam diri kamu. Itu mutlak maknanya dua, pada dan kemudian di dalam. Kalau kita artikan Tuhan kamu lebih mengetahui dengan apa yang ada pada diri kamu, berarti lahiriah itu tidak ada satu pun yang tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala.
kita sendiri mungkin tidak mungkin menghitung. Kalau kita cek, ibu-ibu kalau ditanya barangkali sejak pagi tadi mempergunjingkan orang, bisa betul? Nah, itu tadi kita tidak tahu. Allah tahu, Allah mengerti. Tidak ada luput daripada pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala sedikit. Kalau bapak-bapak ditanya berapa kalikah pikirannya bergerak kepada yang tidak benar, dari pagi sampai malam gini, jangan dari pagi sampai malam gini, 1 jam yang telah lalu, manusia kadang-kadang lupa, tidak tahu. Tapi Allah adalah Maha tahu. Itu kalau kita artikan pada atau syariatnya manusia. Tidak ada satupun yang luput dari pengetahuan Tuhan. Mata kita melihat, itu dicatat, tahu Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, perut kita isi, itu diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kaki kita langkahkan, tangan kita langkahkan, itu diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bayangkan, kalau andai kata benar-benarlah manusia itu orang beriman, percayanya bahwa memang Allah yang lebih mengetahui tentang lahirnya saja, tidak usah masuk dulu kepada masalah-masalah tersembunyi hakikat. Tidak ada manusia seorang pun yang akan berani untuk berbuat salah. Mulutnya akan terbelenggu untuk membicarakan yang bukan-bukan. Matanya akan rabun, buta untuk melihat segala sesuatu yang tidak benar. Telinganya akan peka untuk mendengarkan segala sesuatu yang tidak baik. Kakinya akan lumpuh, tidak akan bisa bergerak untuk menuju kepada yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ukurlah. Kalau tadi kita mengatakan bahwa banyak sekali kesalahan yang terjadi pada anggota fisik, anggota tubuh kita sendiri. Kalau yang tidak kita kenal, tidak kita sadari, itu lain hal. Tapi banyak yang kita sengaja, yang kita tahu bahwa itu tak boleh lalu dilakukan juga. Pertanyaannya, ada apa dengan kita? Itu pertanda bahwa kepercayaan kita kepada a'lamu rabbukum alamu tadi menipis, tidak begitulah kita percaya. Nah, mulai kita memantau diri kita sendiri. Kalau terjadi sesuatu kesalahan, kealfaan di dalam kehidupan kita tentang beragama, itu kesalahan dikarenakan kita kurang percaya Rabbukum a'lam, bahwa Tuhan itu mengetahui bima fi anfusikum. Itulah ujiannya. Jadi kalau kita mengatakan lain percaya kepada wahyu Allah Subhanahu Wa Taala, semua orang akan menjawab percaya. Bahkan bukan orang Islam saja percaya dan bahasa kitab Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak turun dari Muhammad, bukan buatan Muhammad, apalagi buatan manusia biasa. Ya, salah seorang profesor doktor di Perancis itu namanya dan lupa mengakui itu orang ateis. Apa yang akui? Bahwa di antara kitab-kitab yang ada di permukaan bumi ini yang tidak mungkin ditulis oleh manusia atau diturunkan oleh manusia adalah Al-Quran. Sehingga Al-Quran itu tidak pernah membosankan kalau dibaca. Orang ateis mengakui kitab-kitab, percaya bahwa ini adalah wahyu Allah. Apalagi kita orang beriman. Nah, tapi kalau kita lah masuk kita ke fudul-fudul ayat, bahagian-bahagian ayat, kita akan tahu bahwa kepercayaan kita tadi yang begitu tingginya terhadap Al-Quran rupanya dibatalkan oleh kepercayaan terhadap poin-poin tertentu di dalam ayat atau di dalam Al-Quran itu sendiri. Contoh seperti yang tadi, Tuhan sendiri yang menyatakan Tuhanmu lebih mengetahui dengan apa yang ada pada diri kamu. Karena lahir tadi kita tahu baru masih sempat, masih sanggup anggota tubuh itu dengan sengaja, dengan sadar untuk menyimpang dari ketentuan Allah, maka berarti kita tidak percaya bahwa Allah Maha tahu tentang apa yang kita lakukan. Itu sebabnya banyak laku tanda tangan palsu bagi orang-orang yang punya kemampuan untuk itu, mempunyai kesempatan untuk itu, banyak itu terjadi. Mengapa? Karena kurang percaya bahwa gerakan tangan
kalau kita artikan bahwa fi nufusikum tadi yang di dalam diri kamu, apa yang ada di dalam diri kamu itu ya ilmu, paham, i'tikad tadi yang berada di dalam diri kamu itu, keinginan, rasa takut, rasa harap, rasa ketergantungan, itu berada di dalam dirimu sendiri. Kadang-kadang manusia tidak tahu. Allah mengatakan Allahus Samad. Allah itu adalah Samad. Samad itu apa artinya? Tempat bergantung. Tidak ada satu pun makhluk yang bisa lepas daripada Tuhan. Itu artinya tempat bergantung. Diartikan tempat meminta jadi dua. Dan kemudian yang hati manusia tadi masih berharap kepada yang lain, tergantung kepada yang lain. Tahu bukan? Yang itu kadang-kadang tidak tahu. Apalagi yang tidak pernah mempelajari agama itu tidak tahunya, nembasuh hatinya tuh tergantung kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau yang kesalahan yang menyangkut tadi dengan badan kita, mata, kaki, tangan tadi yang kita bicarakan sebagiannya, itu namanya maksiat, dosa. Tapi kalau harapan yang di dalam hati yang sudah berpindahnya, sudah tersimpan bukan lagi kepada Allah, harapan tadi tergantung kepada selain Allah, itu bukan hanya maksiat namanya, tetapi namanya maksiat syirki, namanya maksiat syirik. Apa namanya? Maksiat syirik. Kalau andai kata kesalahan badannya tadi tabau mati, selama syirik tidak ada, maka itu bisa dihangusi dengan api neraka, dipanggang, habis, masuk ke dalam surga. Tapi kalau dosa syirik tadi, maksiat syirik tadi yang tabau mati, tidak dimakannya di api neraka, kekal di dalam neraka. Bayangkan sekali lagi, berapa banyaknya kita yang tidak tahu apa yang ada di dalam batin kita. Rasa takut kita baalai benar tidak, rasa harap kita baalai benar tidak, rasa cemas kita apa yang kita cemaskan. Nah, dan rasa yang ada di dalam diri kita itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita wajib menelusurinya, memperhatikannya. Itulah yang disebut dengan muhasabah. Jadi banyak itu ya rasul-rasul yang ada di dalam diri kita. Kalau kita artikan fi nufusikum tadi dengan yang di dalam. Rasa takut di luar, atau rasa takut tadi di dalam? Di dalam. Pertanyaannya, apa yang ditakutkan? Benarkah ketakutan kamu memanfaatkan rasa takut itu atau tidak? Nah, maka Al-Quran datang untuk menunjuki bagaimana kamu mempergunakan rasa takut itu supaya kamu selamat dari dunia sampai negeri akhirat nanti. Maka tadi disampaikan oleh Donald, pertama sekali yang harus kita takutkan apa? Kita wajib takut kalau dosa kita tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kita wajib takut kalau amalan kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian kita wajib takut kalau hidup kita dalam keadaan gelap, tidak mengerti tentang din yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi. Tiga ketakutan itu akan membuat kita nanti ya terbebas daripada kesalahan. Walaupun terjadi salah, tapi kalau ada nanti begitu salah, ya bukan hakikatnya, salah hakikat sila badan tadi terhapus jadi. Maka oleh sebab itulah, untuk menghapus kesalahan